Tabir kecurangan Liga Indonesia semakin terbuka. Politikus ikut mengkritik jam kick-off Liga 1. Pembelaan dari Indosiar, serta beberapa berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Dihentikannya Liga Indonesia oleh pemerintah hingga batas waktu yang belum ditentukan tentunya merupakan sebuah kekecewaan bagi para penikmat sepak bola tanah air. Pasalnya Indonesia tengah bangkit dalam hal sepak bola. Para pemain, klub, bahkan supporter mulai bergairah dalam menyambut olahraga paling populer di dunia ini. Hingga saat ini belum ada informasi resmi kapan dan apakah Liga Indonesia akan dilanjutkan atau tidak. Tentu harapan masyarakat Indonesia sepak bola kita bisa pulih seperti sedia kala. Namun dihentikannya liga untuk sementara ini dirasa sangat etis. Pasalnya sejak musim lalu sepak bola kita sudah semakin kacau, baik dari segi penyelenggaraan, sistem, sarana dan prasarana, serta perangkat pertandingan. Dengan adanya kejadian ini sekaligus sentilan pada federasi bahwa memang ada yang salah pada sistem kompetisi kita. Setelah kejadian ini diharapkan para petinggi federasi sepak bola kita lebih introspeksi diri dalam membenahi sejumlah kekurangan dan kebobrokan yang mereka ciptakan sendiri. Dan tentunya kita semua berharap sepak bola kita akan kembali lebih baik lagi saat nanti digelar kembali. Kejadian di Kanjuruhan mulai membuka tabir adanya praktek settingan di Liga Indonesia, khususnya persoalan jam kick-off yang terlalu malam. Padahal sebelum Liga hal ini sudah banyak diprotes oleh netizen maupun tim Liga 1. Namun kala itu PT LIB tetap kekeh mengatakan jam kick-off malam ini karena permintaan broadcast. Kini keputusan PT LIB yang mau disetir oleh broadcast ini dikritik oleh sejumlah insan sepak bola, bahkan dari kalangan politikus. Salah satunya yang disampaikan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Gibran mempertanyakan jam kick-off malam ini idenya siapa. Gibran mengaku jangankan laga super besar, laga biasa-biasa saja seharusnya sudah tak layak digelar pukul 20 ke atas. Ada alasan-alasan kenapa jam kick-off tak boleh terlalu malam. Selain akan mengganggu dan menguras energi para pemain, penonton pun akan dirugikan. Karena jika siaran terlalu malam, kemungkinan esoknya akan mengganggu, baik itu bagi pekerja maupun bagi para pelajar. Pertandingan bola jam 20.30 kui idene sopo toh? Yang artinya pertandingan sepak bola pukul 20.30 itu idenya siapa sih? Tulis Gibran di akun Twitternya. Gibran mencurigai bahwa kick off yang terlalu malam tersebut berkenaan dengan acara lain di televisi. Bengimen lah opo panpel karo wasite meh nonton Ikatan Cinta sekto, yang artinya malam sekali, apakah panpel dan wasitnya mau nonton Ikatan Cinta dulu? Sambung Gibran di tulisan Twitternya. Gibran pun mengatakan pertandingan sepak bola itu paling etisnya digelar pukul 15.30 hingga pukul 19.30.
Apa yang ditulis Gibran Rakabuming ini adalah sentilan untuk PSSI dan PT LIB. Pasalnya selama ini PT LIB seolah disetir oleh broadcast. Jika cuitan Twitter Gibran ini dibaca oleh Presiden Jokowi yang notabene ayah dari Gibran, maka bukan tak mungkin hak siar Indosiar sebagai broadcast Liga 1 akan dicabut. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Iwan Bule mengaku akan meninjau ulang jam kick-off ini. Menurutnya, perubahan dan evaluasi pasti akan dilakukan. Kami akan meninjau persoalan jam kick-off ini dan juga jadwal-jadwal pertandingan-pertandingan lain. Nanti kita akan susun ulang, ujar Iwan Bule. Yang jadi pertanyaan, bukankah ini sudah pernah dan sering diprotes oleh netizen dan klub? Bahkan klub sempat demo ke Indosiar. Dan ketika itu pun PSSI memberikan jawaban yang sama, akan ditinjau dan evaluasi. Tapi apa realisasinya? Masyarakat itu nggak butuh kata-kata, tapi butuhnya aksi dan realita. Kita memang hidup di zaman yang penuh kepalsuan dan berbagai platform media sosial yang penuh tipu-tipu. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Tapi jangan sampai dunia tipu-tipu ini merenggut kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Tragedi Kanjuruhan bukan cuma tragedi supporter, bukan cuma tragedi sepak bola, tapi juga tragedi kemanusiaan dan trauma yang mendalam. Saat ini semua memang tengah berduka, ucapan bela sungkawa terlihat di mana-mana. Tapi nanti setelah sebulan, 2 bulan, dan sepak bola kembali berjalan, sorak-sorai penonton sudah lantang lagi, dan stadion penuh lagi. Tak akan ada lagi yang mengingat nama-nama korban tragedi. Tak akan ada lagi hashtag turut berduka cita. Tak akan ada lagi ucapan bela sungkawa. Semua lupa. Tapi bagi keluarga korban yang ditinggalkan, ini akan diingat selamanya. Dan selamanya akan membenci sepak bola. Lalu apa reaksi Indosiar soal banyaknya protes soal jam kick-off ini? Di akun Instagramnya, Indosiar memberikan pernyataan yang menyesalkan kejadian di Kanjuruhan. Tapi dari segitu banyaknya tulisan yang ditulis, tak ada satupun kata-kata yang mengucapkan, kami akan ubah jam kick-off yang terlalu malam. Tak ada satupun dari Indosiar kata-kata seperti itu. Indosiar masih berdalih jika mereka mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi apa faktanya? Liga kalian setir, jam kick-off kalian atur, karena urusan rating. Bahkan tak ada kata-kata, mungkin ini kesalahan kami membuat jam kick-off terlalu malam. Tak ada kata-kata itu. Kolom komentar pun dinonaktifkan karena takut dibully sama netizen. Selebihnya baca atau kunjungi sendiri ya Instagram sport.indosiar ya untuk yang ingin baca lebih jelas. Karena kami males bacainnya. Lalu bagaimana kondisi tim-tim, khususnya tim Liga 1 setelah diliburkannya kompetisi ini? Para klub Liga 1 selain Arema ya yang memang diliburkan selama beberapa waktu yang belum ditentukan, tim-tim Liga 1 yang lain memanfaatkan waktu jeda ini dengan berbagai hal. Ada yang tetap latihan intensif, ada juga yang mulai berbenah dengan mengincar sejumlah pemain baru karena bursa transfer akan segera tiba. Seperti Bali United yang pasca telan kekalahan dari Persikabo dan dihentikannya liga membuat saham Bali United anjlok. Untuk itu Bali United mencari sponsor baru dan didapatkanlah sponsor perangkat otomotif. Dengan sponsor baru ini, Bali United kabarnya akan punya modal untuk menambah skuad di jendela transfer ini. Sejumlah pemain yang minim kontribusi kabarnya akan dilepas seperti Haryono, Ardi Idrus, Gunawan Dwi Cahyo, dan lain-lain. Adapun Bali United tengah menyeleksi beberapa pemain yang kemungkinan akan diambil di bursa transfer ini. Salah satunya yang paling santer akan didatangkan adalah Dimas Derajat dari Persikabo, Arkan Kakak dari Timnas U16 dan sejumlah pemain lain.
Persis Solo kabarnya akan melepas striker Gaek Ferdinand Sinaga di jendela transfer ini. Pemain berusia 34 tahun ini kabarnya akan dilepas ke klub Liga 2 PSMS Medan. Untuk menggantikan Ferdinand, Persis Solo kabarnya tengah mendekati penyerang muda Persita Tangerang Wildan Ramdhani. PSM Makassar kabarnya akan mencoret dua pemainnya, yakni Donald Bisa sebagai striker naturalisasi dan Everton Nascimento sebagai pemain asing. Dua pemain ini banyak diprotes oleh para supporter PSM. Kabarnya dua pemain ini sudah 80% akan hengkang dari PSM di jendela transfer ini. Untuk menggantikan dua pemain ini, kabarnya manajemen PSM sudah mempersiapkan satu penyerang asal Portugal dan satu penyerang lokal baru. Namun belum dikabarkan atau diberitahu siapa identitasnya. Berbeda dengan Persija, Persija justru memanfaatkan libur ini dengan menggelar aksi voting pemain terbaik. Nantinya hasil voting ini hadiahnya justru akan disumbangkan pada para korban tragedi Kanjuruhan. Saat berita ini dibuat, Andri Tani masih menduduki puncak voting dengan 22,15%. Diikuti Hanno Behren dengan 16,86% dan Frankie Misa dengan 9,88%. Sementara top scorer Persija Michael Kremencik justru ada di posisi ke-11 dengan 2,15% dan posisi terbawah ditempati oleh Taufik Hidayat dengan 0,07%. Dan berikut hasil perolehan sementara voting pemain Persija. Sementara Persib Bandung sendiri masih tetap latihan seperti biasa. Meskipun jadwal kompetisi belum pasti, namun menurut pelatih Luis Mia tak ada waktu untuk berleha-leha. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Persib. Untuk itu dalam latihan terakhir, Luis Mia coba terapkan latihan metode baru, terutama finishing touch yang harus disempurnakan. Terlihat Luis Mia turun tangan sendiri mengajarkan metode latihan ini. Yang menarik adalah saat lakukan latihan finishing touch, justru dari 4 kiper yang dicoba, Teja Paku Alam yang paling banyak lakukan save. Sehingga Siro dan DDS sempat frustasi bobol gawang Teja. Apakah ini artinya Teja akan comeback di pekan ke-12 nanti? Kami tahu sepak bola Indonesia sedang berduka dan liga sementara ditunda, tapi kami tak memiliki banyak waktu. Masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan, dan saya berharap jeda waktu ini bisa lebih meningkatkan performa pemain kami. Ada beberapa pemain yang menunjukkan progres bagus, dan tentu ini baik untuk tim, ujar Luis Mia. Di pekan ini, Persib kabarnya akan melakukan 2 uji coba, yakni melawan Porda Jabar dan tim PSKC Cimahi. Namun belum dijelaskan kapan waktunya dan apakah akan disiarkan atau tidak.